Kita ke soal selanjutnya. A dan B bersamaan membunyikan peluit dengan frekuensi yang sama yaitu 680 Hz ya. Saat A duduk, nah berarti VA sama dengan 0, B meninggalkan A sehingga B mendengar 10 layangan bunyi setiap sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan kecepatan B. Coba di sini ada pelayangan bunyi ya. Rumus untuk menghitung frekuensi pelayangan adalah mutlak F1 dikurangi F2. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi terjadi pelayangan itu ketika ada dua sumber bunyi yang frekuensinya tidak jauh beda, berarti hampir sama, taruhlah F1 dan F2. Maka pendengar itu akan mendengarkan bunyi kuat dan bunyi lemah secara berganti-ganti dengan frekuensi tertentu. Ya. Di soal kita kali ini frekuensinya adalah 10 layangan bunyi setiap sekon. Berarti 10 Hz ya. Sehingga 10 sama dengan mutlak dari F1 dikurang F2. Jadi ceritanya B itu kan mendengar dari dua sumber bunyi. Sumber bunyi yang pertama F1, sumber bunyi yang kedua adalah F2. Untuk sumber bunyi yang pertama ini ya sama dengan frekuensi peluit yang ia tiup sendiri, ya kan? Berarti F1 ini sama dengan berapa? 680 Hz. Atau begini, F1 ya sama dengan FB, ya kan? Yaitu 680 Hz. Kemudian F2 ini jelas tidak sama dengan FA. Kenapa? Karena B bergerak meninggalkan A, ya kan? F2 ini pasti tidak sama dengan FA, pasti tidak sama dengan 680 Hz. Nah, sehingga terjadi pelayangan bunyi. Nah, kira-kira jalan ceritanya seperti itu. Ya, Dek ya. Logikanya kalau B itu meninggalkan A, ya, maka mestinya F2 itu kurang dari 680 Hz. Namanya meninggalkan, ya berarti bunyi yang didengarkan semakin lemah. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga frekuensinya juga akan semakin berkurang. Nah, berapa frekuensinya bisa kita hitung di sini. Ya, jadi 10 itu sama dengan mutlak dari F1 berarti 680 dikurangi F2 ya. Nah, ini secara matematika nanti F2 itu kan punya dua penyelesaian, ya kan? F2 yang pertama berarti penyelesaiannya adalah berapa? 680 dikurangi berapa sama dengan 10, berarti dikurangi 670, ya kan? Kemudian F2-nya ini jadinya 690. Ya, coba kita cek. 680 dikurang 670 itu kan sama dengan 10. Nah, ini secara matematika sudah memenuhi. Nah, ini memenuhi, ya kan? Kemudian kalau 680 dikurangi 690 sama dengan min 10, ya Dek ya. Mutlak dari min 10 itu ya sama dengan 10. Berarti secara matematika ini sudah memenuhi. Tetapi secara fisika yang memenuhi adalah yang ini, yang bernilai 670. Alasannya adalah karena B itu meninggalkan A, sehingga logikanya F2-nya itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan 680 Hz. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya tugas kita kan menghitung kecepatan B atau VB. Baru kita gunakan rumus efek Doppler. Ya, Dek ya. Nah, ini kita gunakan rumus efek Doppler. Masih ingat rumusnya apa? Jadi kalau kita bicara efek Doppler ya, cara yang paling gampang adalah kita gambar aja. Nah, ini pendengar, kemudian ini sumber, ya kan? Lalu kita beri panah. Ya, pendengar ke kanan, pendengar ke kiri. Sumber ke kiri, sumber ke kanan. Kemungkinannya kan begini aja, ya kan? Panah ke kanan, adik-adik beri tanda positif. Berarti ini plus, ini plus. Kalau panahnya ke kiri sebaliknya, ini minus, ini minus. Nah, jadi ceritanya kita mau belajar bagaimana cara menentukan tanda untuk kecepatan pendengar dan kecepatan sumber. Karena biasanya ketika kita menghadapi soal-soal berkaitan dengan efek Doppler, yang agak membingungkan, yang agak sedikit sering salah itu adalah penentuan tanda untuk VP dan VS. Kalau rumusnya saya yakin dan percaya mestinya hafal ya. Jadi kalau di buku atau di sekolah ya, FP itu sama dengan V plus minus VP, ya kan, per V plus minus VS kali FS. Nah, penentuan tanda VP dan VS inilah kita mengacu ke gambar. Contoh, ketika pendengar dan sumber bergerak saling mendekati, ya berarti panahnya ini kan untuk pendengar ke kanan, untuk sumber ke kiri. Berarti tandanya
Ya Dek ya, untuk VP berarti tandanya adalah plus. Nah, mengikuti gambar ini. Untuk sumber tandanya adalah minus, mengikuti gambar yang ini. Ya, gampang ya. Coba sekarang langsung kita aplikasikan ke soal ya. Di soal dikatakan bahwa B itu meninggalkan A. Oh ya, yang jadi pendengar ini B ya. Coba ini saya lengkapi aja supaya nggak bingung ya. Saya pakai warna merah aja, berarti yang jadi pendengar itu B, lalu yang jadi sumber itu A. Nah, di soal dikatakan bahwa saat A duduk, ya berarti VA-nya sama dengan berapa? Ya VA-nya sama dengan 0. Ya kan? B bergerak meninggalkan A. Nah, kalau B bergerak meninggalkan A, kira-kira panahnya kemana? Pasti panahnya adalah ke kiri, bukan ke kanan. Kalau ke kanan berarti B itu mendekati A. Nah, sehingga nanti tanda dari VP adalah minus. Ya Dek ya. Jadi ini tinggal dihapus ya. Kemudian diganti minus. Lantas untuk VS. Nah, V sumber ini ya sama dengan 0. Ya kan? Kenapa sama dengan 0? Karena A duduk, ya kan? A-nya duduk berarti VA-nya sama dengan 0. V dikurangi 0 ya sama dengan V, berarti minusnya tinggal dihapus. Nah, sehingga nanti rumus yang kita gunakan ya Dek ya, adalah yang ini. Nah, ini coba saya rapikan. Kita pakai V ya. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Saya beri tanda. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah, untuk pembahasan soal-soal berkaitan dengan efek Doppler ini sudah sering ya kita lakukan. Silahkan dicek di playlist ya. Nanti link playlist akan muncul di bagian akhir dari video kita kali ini ya. Oke, kita langsung masukkan angkanya saja. Untuk FP ya Dek ya, FP itu ya berarti sama dengan 670 Hz. Karena 670 Hz inilah frekuensi yang didengarkan oleh B. Nah, langsung kita tulis ya, berarti 670 sama dengan 340 dikurangi VP, berarti dalam hal ini VB ya, dibagi 340 dikalikan frekuensi sumber. Frekuensi sumbernya ya sama dengan frekuensi peluit A, ya kan? Berarti 680. Nah, tinggal disederhanakan seperti biasa. Coret-coret ya kan, 34 dicoret dengan 68 berarti ini 1, yang ini 2. Terus 670 dicoret dengan 2, 670 dibagi 2 itu berapa Dek? 335 ya kan, sehingga kita dapatkan 335 sama dengan 340 min VB. Kalau min VB ini kita pindah ruas ke kiri jadinya kan plus. Nah, VB sama dengan 340 ya kan, plus 335 pindah ke kanan jadinya minus. Nah, ini sudah mau ketemu ya, 340 dikurangi 335 ya sama dengan 5 ya, berarti 5 Hz. Kok 5 Hz? 5 meter per sekon ya, satuan dari kecepatan itu meter per sekon. Kalau Hertz itu adalah satuan dari frekuensi. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan B? Ya, jawabannya adalah kecepatan B 5 meter per sekon. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Kemudian jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ya, sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.